Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita awali pengajian siang ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siang ini memperkuat apa yang sudah diamalkan di Masjid Taqwa Muhammadiyah ini. Mungkin di antara Bapak yang hadir ini ada yang bisa jadi saksi sejak tahun berapa azan pagi itu 2 kali di Taqwa. Saya kira mungkin tahun 70-an sudah mulai, bisa jadi sebelumnya. Karena di Masjid Nurul Ulia Jalan Dama, waktu saya sampaikan tentang azan 2 kali, lalu ada jamaah yang umur 60-an, Ustaz, di sini tahun 70-an azan itu 2 kali di pagi hari. Karena siapa ulama yang memberi pencerahan di sini juga hadir di Nurul Ulia itu ceritanya. Jadi ulama kita dulu sudah menggerakkan pagi itu azan 2 kali. Kalau di Pasar Kadang sudah pernah Pak atau belum? Ya. Tapi paling tidak ini saksi sampai sekarang pagi itu azan dikumandangkan 2 kali. Kalau di sini tentu mungkin sejak Buya Darwas, dan itu dijaga siapapun yang tinggal di masjid, siapapun yang bertugas. Alhamdulillah sampai tadi subuh saya kira azan menjelang subuh ada azan pertama. Nah, bagaimana kisahnya? Pertama, Nabi sampai di Madinah, masjid sudah siap, seruan salat 5 waktu itu sudah. Bagaimana cara mengumpulkan orang bisa hadir di masjid salat berjamaah? Dalam sejarah yang cukup panjang itu dimuat juga dalam Himpunan Pustusan Tarjih 1, itu diungkap sejarah bahwa ada seorang hamba Allah bermimpi diajarkan kalimat azan. Setelah kalimat azan itu didengar oleh Rasulullah, ajarkan pula kepada Bilal, lalu diminta ia menyerukan. Maka Bilal azan pertama kali dengan suara yang lantang. Didengar oleh Umar ucapan azan itu dari awal sampai akhir. Yang lain tentu juga mendengar. Umar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang diserukan oleh Bilal itulah yang saya terima dalam mimpi." Jadi ada 2 orang hamba Allah bermimpi, materinya sama. Jadi penafsirannya bisa saja yang datang dalam mimpi itu bisa malaikat atau ya sudah kehendak Allah. Nah, berlanjut azan subuh dan 5 waktu tentunya. Pada satu ketika Rasulullah masih tidur. Waktu subuh ya katakanlah setengah jam lebih kurang akan masuk. Nabi rebahan. Tadinya Nabi sudah tahajud. Bilal ini azan belum masuk waktu subuh. Dilengkapi pula dengan kalimat as-salatu khairum minan naum. Itu juga 2 kali. Sebagaimana hayya 'alal falah 2 kali. Begitu juga as-salatu khairum minan naum. Artinya lebih baik salat daripada tidur. Salat apa? Waktu subuh saja belum masuk. Bagi yang sudah salat ya aman, bolehlah istirahat yang sudah tahajud. Tapi yang belum tahajud lebih baik tahajud daripada tidur.
Sebab kalau subuh masuk tidak dapat lagi bertahajud. Terus Bilal sudah azan itu Rasulullah memberi komentar, sungguh indah seruanmu ya Bilal, jadikanlah itu sebagai ucapan setiap azanmu. Kalau di dalam catatan saya, fa ahsana hadza ya Bilal aj'alhu fi azanika, jadikanlah seruanmu seterusnya untuk memandangkan azan yang sedemikian. Kemudian waktu salat sudah masuk, siapa yang memandangkan azan? Ibnu Ummi Maktum, laki-laki yang sudah agak berumur tapi masih kuat tentunya, matanya buta. Waktu salat telah masuk, dia tak tahu dia suasana fajar, karena di Madinah itu fajar mudah mengamati. Jadi kalau fajar sudah terbit harus azan. Dia tak tahu, diberitahu, ya Ibnu Ummi Maktum, waktu subuh telah masuk. Dia azan. Jadi azan kedua, waktu telah masuk. Lalu kaitannya dengan puasa, apabila kamu dengar azannya Bilal, jangan terpengaruh atau terganggu. Walaupun jika kamu sedang makan bersahur, karena Bilal itu azan masih malam. Jadi silakan makan kalau makan belum selesai. Tapi apabila kamu dengar azannya Ibnu Ummi Maktum, tidak boleh makan minum lagi karena subuh telah masuk. Ini juga yang didukung dalam firman Allah surat Al-Baqarah 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Makan minumlah kamu di malam hari, waktu bersahur maksudnya, tapi awas hanya boleh sampai jelas bagimu beda benang putih atas benang hitam, yakni fajar. Jadi fajar itu bagaikan benang yang begitu indah, putih, merah, kuning, gabung warnanya. Apabila itu sudah hadir, itu adalah fajar. Stop makan minum, artinya terimsak, menahan. Lanjut ayat, summa atimmus siyama ilal lail. Kemudian tahan atau berpuasalah sampai malam. Sampai malam itu maksudnya matahari terbenam. Jadi itu pula ya, dalam lembaran Imsakiyah kita tahun ini dibuat subuh garis miring imsak, maghrib garis miring berbuka. Terus 10 menit menjelang fajar kenapa tidak ada lagi? Ya inilah sudah dikaji cukup dalam, antisipasinya bagaimana supaya orang jangan terlewatkan waktu subuh, kembali kepada sunnah yang utama, kumandangkan azan sekira-kira setengah jam jelang subuh masuk. Alhamdulillah mungkin boleh dikatakan kabar gembira. Waktu materi ini saya sampaikan di Masjid Istiqlal dekat SMA 2 malam, besoknya sudah dilakukan azan 2 kali. Karena apa? Di Mekah, Madinah sampai hari ini pagi itu azan 2 kali. Di Muhammadiyah sejak tahun 50-an sudah dikaji, mulai dari Palembang terus sampai Malang, ada 15 tahun lamanya kajian tentang masalah azan, sampai kepada kesimpulan bahwa azan 2 kali itu masru'. Masru' itu artinya disyariatkan, memang benar-benar diamalkan di zaman Rasulullah SAW. Azan pertama pakai as-salatu khairum minan naum. Azan kedua itu ada kajiannya, boleh pakai as-salatu khairum minan naum, boleh juga tidak, karena di Mekah Madinah malah azan kedua juga pakai as-salatu khairum minan naum.
Lalu pembahasannya mengapa itu dibaca juga? Ternyata godaan untuk tidur waktu subuh tetap saja ada. Jangan tidur saat subuh dulu, kira-kira begitu. Lebih baik salat subuh daripada tidur. Kalau tadinya azan pertama, lebih baik tahajud bagi yang belum daripada tidur juga. Kalau subuh sudah masuk, tidak bisa tahajud. Lalu penguat yang lainnya, saya simak video sampai selesai dari Ustadz Safir Jamaluddin. Dia pernah jadi ketua tabligh PP, dia peneliti hadis. Itu mengungkap bahwa idealnya di Muhammadiyah memang azan itu 2 kali. Artinya kalau memang rujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Lalu Ustadz Khalid Basalamah, kan videonya viral itu ya banyak. Ternyata dia berkomentar begini, mengapa kita di Indonesia pagi itu kok selawatan, ada mutar kaset ngaji, mengapa tidak kembali ke sunnah? Idealnya pagi itu azan 2 kali. Itu kalau Ustadz Khalid Basalamah. Ada juga dari Persis, ya sama lebih kurang sesimak pula urainya sebagai kader Persis. Persis itu kan pendirinya Hasan Bandung ya. Itu kalau paling Muhammadiyah suka membaca buku Tanya Jawab Hasan Bandung karena dalil-dalil yang dikemukakan bagus. Nah, dari Persis juga berharap pagi itu idealnya azan 2 kali. Kalau di Imam Syafi'i bagaimana? Dalam kitab induk Imam Syafi'i lebih menyukai pagi itu azan 2 kali. Nah, jadi Bapak Ibu kembali menegaskan materi kita sebelumnya, bagi di komplek masing-masing jika azan 1 kali pagi itu ya amalkanlah azan 2 kali. Bagi jamaah dan pengurus yang sudah menunaikan ibadah haji atau umrah menjadi pendukung, ya di Mekah Madinah azan 2 kali, sehingga kalau kuat menguatkan tidak ada masalah. Dalilnya banyak, sejarahnya jelas, tidak ada perbedaan pendapat. Apabila ini diamalkan, diharapkan rahmat dan berkah Allah lebih banyak turun di bumi kita. Saya kira itu Bapak Ibu tentang azan 2 kali hendaklah dieksekusi, jangan dimusyawarahkan. Kalau dimusyawarahkan antara RT, RW, tokoh masyarakat, bayo kalau kalian azan bisa kacau. Tapi bagaimana? Perbanyak dalilnya, bagikan, sampaikan, lalu diamalkan. Saya kira ini lebih strategis. Demikian Bapak Ibu, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.